Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Kembali lagi bersama saya Oksita Ardiani di dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Yang sekarang kita akan membahas mengenai persepsi interpersonal terkait dengan sistem komunikasi interpersonal. Saya ingatkan kembali pada mata kuliah Psikologi Komunikasi memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup psikologi komunikasi. Berikutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep persepsi, persepsi interpersonal, dan lainnya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang psikologi komunikator. Berikutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan pengaruh sosial dan perilaku kelompok. Dan yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan sistem komunikasi massa. Kita mulai dari definisi dulu. Teman-teman sebelumnya apa kabar? Apakah teman-teman sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Iya, baik. Berarti di pertemuan kita kali ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semoga teman-teman bisa menangkap materi yang saya akan paparkan ke depannya, gitu ya. Karena memang materi kita kali ini tidak jauh-jauh berada di lingkungan kita sekitar. Kemudian dan ini terkait dengan persepsi interpersonal itu selalu kita jumpai dan kita rasakan pada diri kita sendiri. Gitu. Kita mulai dari definisi persepsi itu apa sih? Persepsi ini adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain, yang dirasakan melalui panca indera, seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengar, dan sentuhan. Dari definisi tersebut, sebenarnya kita dapat melihat dua jenis persepsi. Namun sebelum saya akan menjelaskan atau memaparkan dua persepsi tersebut, silakan teman-teman untuk menjawab persepsi apa yang muncul dari kedua gambar yang ada di layar kalian. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Silakan teman-teman boleh raise hand dahulu. Baik. Yang sudah terlihat di sini yang raise hand adalah Kevin Rafli. Silakan Kevin. Izin menjawab ya, Bu. Silakan. Kalau gambar pertama itu mobilnya warnanya merah, rodanya 4, dan kursinya muat 4 sampai 5 orang. Kalau gambar kedua itu menurut saya itu penyanyi, Bu. Suaranya bagus, Raisa yang itu mukanya cantik, Bu. Udah segitu aja, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dan persepsinya Kevin. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau menjawab atau mengungkapkan persepsinya. Yang raise hand siapa? Ada lagi yang mau menjawab? Afifia ya? Iya, Bu. Iya, silakan Afifia. Izin menjawab, Bu. Yang gambar pertama itu adalah mobil merah, mereknya Daihatsu, tipenya Rocky, dan mobil kecil bukan mobil besar dengan kursi banyak. Dan gambar kedua itu adalah perempuan cantik, penyanyi, suaranya unik, tapi katanya agak sombong. Baik, terima Terima kasih, kasih Afifia. Waduh, serem banget ya. Katanya agak sombong. Oke, tadi persepsi dari Kevin dan Afifia terkait dengan gambar satu yaitu gambar mobil dan gambar kedua yaitu gambar manusia. Tadi ada yang bilang itu Raisa Bu, itu penyanyi gitu ya. Dua-duanya sudah mempersepsikan gambar satu dan dua yang dimana gambar satu sudah menjelaskan mulai dari rodanya 4 bahkan sampai ke merek tadi saya dengar
terlihat ya dari gambarnya. Terus kemudian kalau yang mempersepsikan manusia ini atau penyanyi atau namanya adalah Raisa, bahkan ada yang bilang cantik, dan tadi ada persepsi yang muncul bahwa agak sombong gitu. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin melontarkan pertanyaan kembali kepada teman-teman. Jadi, manakah sebenarnya yang lebih cermat? Persepsi objek atau mobil tadi, atau persepsi manusia atau interpersonal? Kemudian, jawaban kedua adalah mana yang lebih besar kemungkinan salahnya di antara dua gambar tersebut? Dan ini yang ketiga, mana sebenarnya yang lebih sulit untuk kita mempersepsikannya? Gitu. Baik, silakan siapa yang mau menjawab, boleh raise hand. Baik, Haikal. Silakan Haikal. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih cermat? Persepsi objek atau mobil tadi, atau persepsi kita mempersepsikan manusia atau persepsi interpersonal? Persepsi objek, Ibu. Haikal. Persepsi objek, Ibu. Ya, baik. Jawaban pertama adalah persepsi objek. Mana yang lebih cermat, yaitu persepsi objek katanya ya. Ya, Bu. Baik, saya lanjut dulu. Mana yang lebih besar kemungkinan salahnya? Ketika mempersepsikan yang mana? Persepsi pada manusia atau interpersonal? Baik, ketika mempersepsikan kepada manusia atau interpersonal. Kemudian yang ketiga, mana yang lebih sulit untuk teman-teman atau misalnya Haikal sendiri mempersepsikannya? Mana yang lebih sulit? Persepsi pada manusia atau interpersonal, Ibu? Baik. Kenapa? Kenapa kira-kira itu menjadi lebih sulit? Atau boleh ada yang bantu jawab, Haikal? Kenapa ketika mempersepsikan manusia atau persepsi interpersonal itu menjadi lebih sulit? Ada yang ingin membantu? Bu, mohon maaf kita belum tahu. Nggak apa-apa, jawab aja. Belum tahu ya, karena memang materinya belum saya paparkan. Baik, dari ketiga pertanyaan tersebut, kita akan membahas terkait dengan persepsi interpersonal lebih khusus. Gitu. Tapi sebelumnya, saya juga akan menjelaskan apa perbedaan antara kita mempersepsikan objek dengan kita mempersepsikan manusia atau persepsi interpersonal tersebut. Dan yang tadi sudah dijawab oleh Haikal bahwa yang lebih sulit ketika kita mempersepsikan manusia, Bu, atau interpersonal. Begitu. Ini adalah jawabannya. Jadi, persepsi pada objek atau kejadian atau gambar mobil tadi, kenapa lebih mudah? Karena memang stimulusnya ditangkap oleh indera. Kita bisa lihat bahwa itu mobilnya warnanya merah, rodanya 4, dan itu tetap sifatnya, gitu kan? Objeknya nggak bakal berubah, tiba-tiba misalnya rodanya yang tadinya bulat, atau misalnya yang tadinya 4 jadi 3, gitu, tidak. Tetap rodanya 4, seperti itu. Terus kemudian objek tidak akan memberikan reaksi. Ketika kita bilang mobilnya merah, Bu, atau misalnya tadi mereknya Daihatsu, terus tiba-tiba si mobilnya bereaksi, nggak suka Daihatsu, pindah lagi ke Honda, gitu kan, enggak. Tapi memang itu balik lagi ke poin 2, sifatnya tetap dan memang tidak bereaksi, namanya juga benda ataupun objek. Dan yang keempat itu tadi, sifatnya relatif tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan persepsi ketika kita mempersepsikan interpersonal atau mempersepsikan manusia, yang pertama, stimulus sampai ke kita itu disampaikan pada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksudnya gimana, Bu? Yang tadi ada yang jawab bahwa persepsi interpersonal ini penyanyinya cantik. Cantik ini kan setiap orang memiliki standar kecantikannya masing-masing.
Gitu. Ada yang bilang bahwa cantik di Indonesia rambutnya panjang, kulitnya putih, misalnya seperti itu. Tapi mungkin di negara lain berbeda, atau bahkan tiap orang mempersepsikan standar cantik ya itu juga beda. Ah enggak, cewek cantik mah misalnya perempuan cantik itu rambutnya pendek, atau misalnya diikat rambutnya dan lain sebagainya. Begitu. Terus kemudian yang kedua, kita mencoba memahami apa yang tidak tampak oleh alat indera. Nah, yang tadi dibilang kayaknya agak sombong, Bu, gitu. Agak sombong. Sombong itu kan dari gambar kita tidak bisa melihat orang itu sombong atau tidak. Gitu. Tapi dari adanya yang tidak tampak oleh indera, misalnya itu buktinya fotonya tidak senyum atau yang lainnya, seakan menimbulkan kesan gitu. Nah, nanti juga kita akan ngebahas terkait dengan persepsi interpersonal yang di dalamnya ada kesan. Terus kemudian yang ketiga, kita bereaksi yang kita persepsikan mungkin juga memberikan reaksi juga. Misalnya ketika kita bilang, ih Raisa mah sombong gitu kan. Terus abis itu Raisa tidak terima ketika dia mendengar dipersepsikan oleh orang lain sombong. Maka dia berubah. Yang ini berkelanjutan atau berkaitan dengan poin keempat, manusia berubah-ubah. Yang tadinya dia terlihat sombong, karena memang itu bukan sombong, karena capek aja habis nyanyi. Jadi ketika ditegur, dia diem aja, karena misalnya bahasanya adalah energi sosial udah habis gitu. Atau misalnya habis nyanyi kan keluar energi itu karena di panggung kan bukan cuma nyanyi diem doang, tapi berjalan ke sana kemari, bahkan menari dan lompat-lompat dan lain sebagainya gitu. Itu jawaban kenapa lebih sulit kita untuk mempersepsikan orang lain atau sesama manusia atau persepsi interpersonal. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini paham? Dapat dimengerti ya? Dapat Ibu. Atau ada yang ingin ditanyakan dahulu atau bisa lanjut dulu? Bisa lanjut ya. Ibu. Baik, lanjut aja. Kita lanjut aja. Masih semangat teman-teman? Masih Bu. Ibu. Masih, Bu. Setengah-setengah, Bu. Baik, setengah-setengah. Yang setengah-setengah bisa diniatkan dulu motivasinya tadi ya, dari faktor personal supaya reaksi atau perilakunya bisa semangat lagi untuk belajar. Ingat, ketika kalian merasa capek atau ngantuk, misalnya teman-teman boleh mengambil minum sebagai pembangkit energi biar matanya melek. Gitu. Atau misalnya, Bu, saya boleh ke belakang dulu nggak? Ke toilet, atau misalnya bikin kopi dan lain sebagainya. Gitu. Boleh, tapi langsung on lagi di depan laptop atau gadget kalian masing-masing supaya tetap mendengarkan materi saya. Lanjut, tadi sudah tahu faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal dalam persepsi interpersonal yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Kita masuk ke proses pembentukan kesan. Tadi makanya di awal tuh dia di foto tidak senyum sehingga terkesan sombong misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya proses pembentukan kesan itu seperti apa? Yang pertama, proses pembentukan kesan ada yang namanya stereotype atau stereotyping. Nah, dalam persepsi interpersonal, ini lebih cenderung untuk mengkategorikan individu berdasarkan kelompok tertentu dan memberikan karakteristik kelompok tersebut kepada individu tanpa mempertimbangkan karakteristik individu tersebut secara unik. Hati-hati ya teman-teman, stereotip ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan memahami orang lain. Seringkali mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat dan bias karena terlalu subjektif gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah wanita dengan, misalnya ada wanita dengan baju terbuka kerap dinilai sebagai wanita yang tidak baik-baik. Khususnya misalnya itu berlaku di Indonesia, Bu, atau berlaku di negara-negara yang mayoritasnya misalnya beragama Islam. Atau ada lagi contoh lainnya, orang Indonesia Timur dinilai cenderung temperamen dan kasar karena memang di sana
padahal budaya dan adat istiadatnya membentuk perilaku mereka untuk apa tadi, berintonasi ketika ngomong tuh intonasinya tinggi gitu, sehingga disangkanya itu mah dia temperamen, gampang marah-marah, padahal tidak juga. Kemudian stereotip lainnya, contohnya nih ada misalnya laki-laki bertato dianggap nakal dan menyeramkan gitu ya. Terus keturunan etnis Tionghoa ini biasanya kaya karena bekerja tidak kenal waktu, misalnya gitu. Itu juga stereotip, hati-hati. Atau misalnya wanita ini umumnya memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan keibuan. Sehingga makanya di gambar ini katanya perempuan tuh nggak bisa olahraga gitu. Itu stereotip. Terus kata perempuannya, ya kita lihat aja gitu. Terus kemudian ada lagi yang kedua dalam proses pembentukan pesan adalah implicit personality. Teori ini dipergunakan untuk membentuk kesan tentang orang lain dengan memberikan kategori atau konsep. Teori ini tidak pernah dinyatakan, makanya dibilangnya implicit personality theory. Tidak pernah dinyatakan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan teori tersebut. Contohnya gimana? Misalnya suatu hari tuh kita melihat orang lain beribadah gitu ya di masjid atau gereja. Nah, persepsi yang akan muncul pada diri kita terhadap orang tersebut adalah kita akan memiliki persepsi bahwa orang tersebut adalah orang yang rajin beribadah, soleh gitu ya, atau soleha gitu kalau di Islam. Kemudian bermoral tinggi, jujur. Tapi kan sebenarnya bisa aja dia keluar dari tempat ibadah karena mungkin bukan habis beribadah, keluar dari gereja atau dari masjid bukan karena selesai ibadah, atau misalnya ya memang dia ibadah tapi kan sebenarnya secara karakter atau perilakunya tidak yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi dia timbal balik gitu ya, bukan timbal balik Bu, beda banget 360 derajat dari yang kita persepsikan ketika kita melihat dia keluar dari tempat ibadah tersebut gitu. Dan yang terakhir dalam proses pembentukan kesan ini ada atribusi. Atribusi ini merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Begitu ya teman-teman, itu proses dari pembentukan kesan. Ada 3, stereotype, implicit personality theory, dan atribusi. Terus kemudian setelah adanya proses pembentukan kesan, maka kita juga harus mempelajari proses pengelolaan kesannya nih. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar terkait dengan impression management, gitu ya. Impression management ini menurut Erving Goffman merupakan usaha individu untuk menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu supaya menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap, gitu, atau misalnya diri kita sendiri. Di usaha kita supaya kesan oleh orang lain, gitu. Nah, peralatan lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri disebut dengan front. Ada beberapa bagian di dalam front tersebut. Yang pertama panggung, namanya atau setting. Panggung ini maksudnya adalah rangkaian peralatan ruang dan benda yang kita gunakan. Sedangkan penampilan atau appearance ini berarti seperti menggunakan petunjuk artifaktual gitu. Terus kemudian gaya bertingkah laku ini menunjukkan cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Nah, ini lebih ke bahasanya adalah manner gitu ya. Makanya ketika berjalan tuh kalau di depan publik ada yang jaim. Bukan jaim Bu, itu dia lagi mengelola kesan. Oh iya, betul, bagus gitu ya. Terus ada lagi ketika ada bahasa table manner gitu ya. Di meja makan tuh kita harus ada sopan santunnya gitu. Harus ada gaya bertingkah lakunya gitu. Nah, itu menjadi sebuah salah satu proses dalam pengelolaan kesan gitu ya. Selanjutnya, lalu apa pengaruhnya persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal?
pengaruhnya adalah perilaku kita dalam komunikasi interpersonal ini sangat bergantung pada persepsi interpersonal. Kenapa? Karena persepsi yang keliru seringkali terjadi kegagalan dalam komunikasi. Jadi kalau kita salah persepsi, itu jadi menimbulkan miscommunication gitu, miskom. Gagal nih kalau dalam berkomunikasi gitu. Nah, kegagalan komunikasi tersebut bisa kita perbaiki bila orang menyadari bahwa persepsinya mungkin salah, kayak misalnya, dia kenapa sih suaranya tinggi banget, ngegas mulu. Nah, terus kita sadar bahwa enggak juga deh, kali aja dia misalnya memang tinggalnya berjauhan dengan tetangga dan lain sebagainya, sehingga memang latar belakang budaya lah yang membentuk dia harus berkomunikasi intonasinya agak lebih tinggi nadanya, misalnya gitu. Terus kemudian komunikasi interpersonal kita akan menjadi lebih baik bila kita mengetahui bahwa persepsi kita bersifat subjektif dan cenderung keliru. Jadi banyak-banyak evaluasi diri gitu ya. Terus kemudian kita jarang meneliti kembali persepsi kita. Itu sebagian orang, mayoritas orang-orang seperti itu. Misalnya ketika dia punya persepsi kepada orang lain seperti A gitu ya, ini orang judes gitu. Nah, dia tidak melihat atau menyadari bahwa itu terlalu subjektif, nggak boleh gitu. Makanya saya bilang, coba teman-teman ketika memberikan persepsi terhadap sesuatu, khususnya persepsi interpersonal, maka ditelaah lagi, disadari ketika persepsi pertama itu apakah sudah subjektif atau memang objektif gitu. Nah, kemudian akibat lain dari persepsi kita yang tidak cermat ialah mendistorsi pesan yang tidak sesuai dengan persepsi kita. Adanya kesenjangan antara persepsi dengan realitas mengakibatkan bukan saja perhatian selektif, tapi juga penafsiran yang keliru. Misalnya gini, Ibu Okvita katanya galak. Ketika saya masuk ke dalam kelas kalian, baik itu secara luring maupun daring, maka persepsi teman-teman tuh tidak diperbaiki lagi. Masa sih, coba saya mau kenal dulu sama Bu Okvita, saya mau menyimak Bu Okvita dan selalu hadir di kelas, emang Bu Okvita orangnya kayak gitu. Nah, ketika itu kan namanya sadar bahwa persepsi yang pertama mungkin salah, sehingga bisa berubah persepsinya nanti. Tapi kalau misalnya dari awal udah enggak, Bu Okvita udah galak banget, fix. Pas masuk, suara saya nadanya tinggi nih. Walaupun udah berusaha senyum gitu ya, tapi tetap apa namanya, nadanya tetap tinggi gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Adik Yayu berjualan dasi, yuk kita diskusi. Baik teman-teman. Itu saja pemaparan dari materi saya. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Saya izin bertanya. Oh iya, siapa tadi yang ngomong? Valeri. Valeri, Bu. Oh iya, baik. Apa sih, Bu, pengelolaan kesan, impression management dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi? Ya. Apa pentingnya proses pengelolaan kesan gitu ya? Iya, Bu. Baik. Terima kasih Valeri atas pertanyaannya. Ini ngomongin tentang kesannya. Ada untungnya atau dampak positif dari pengelolaan kesan. Yang pertama, teman-teman bisa diperhatikan dan diingat, bahkan diaplikasikan. Ketika kita mengelola kesan, maka kita dapat membangun hubungan yang positif. Karena kita bisa menciptakan kesan pertama yang baik, sehingga membuka pintu hubungan atau relasi gitu ya, kepada orang lain yang lebih ke arah positif juga. Terus kemudian yang kedua, pengelolaan kesan itu bisa mencapai tujuan yang profesional, khususnya dalam dunia kerja nih, teman-teman nanti harus memanajemen kesan kalian, baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata, bahwa kalian memiliki kesan yang atau reputasi yang baik, seperti misalnya orangnya cerdas gitu ya, terus kemudian murah senyum dan lain sebagainya. Kemudian ya selanjutnya adalah pengelolaan kesan ini bisa meningkatkan kepercayaan kepada orang lain.
Misalnya ketika kita menunjukkan sikap jujur, kompeten, tanggung jawab, orang kan jadi percaya kalau misalnya, misalnya Valeri bisa nih diajak kerja sama nih, karena dia orangnya tanggung jawab dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Ya, kemudian yang terakhir, dari pengelolaan kesan itu bisa mengatasi situasi sosial. Kayak misalnya manajemen kesan itu bisa membantu kita untuk menavigasi berbagai situasi sosial dengan lebih percaya diri dan efektif. Contohnya gimana? Contohnya ketika orang lain mungkin memandang kita, kemudian misal memandang kita yang tadi tidak ramah karena jarang senyum, nah kita bisa menyesuaikan perilaku tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kayaknya nih lawan bicara saya menginginkan saya murah senyum gitu, sehingga ya saya harus bisa mengatasi situasi sosial tersebut gitu ya Valeri. Dan ingat teman-teman, meskipun manajemen kesan ini penting, tapi penting juga ya ditanamkan bahwa autentisitas atau keaslian itu menjadi kunci. Jadi jangan mencoba menjadi seseorang yang bukan di luar dari diri kalian. Tetap fokus pada diri sendiri, bangun citra yang baik, positif dan konstruktif gitu ya. Bagaimana Valeri dan teman-teman, apakah sudah cukup dipahami? Cukup paham, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Baik, Muhammad Rizik, silahkan. Ibu, saya mau nanya bagaimana cara kita dapat meminimalisir terjadinya stereotip dalam proses pembentukan kesan. Baik, tadi Valeri bertanya tentang proses pengelolaan kesan, kalau Rizik terkait dengan proses pembentukan kesan khususnya meminimalisir stereotip gitu ya. Soalnya tadi saya belum bahas gimana caranya. Gitu. Baik, yang pertama teman-teman perlu diingat bahwa stereotip itu kan tadi negatif ya. Kita harus langsung sadar terkait dengan persepsi kita. Terus kemudian yang pertama, meminimalisir terjadinya stereotip, kita harus sadar, meningkatkan kesadaran diri. Kita harus tahu bahwa stereotip itu cenderung sifatnya bias dan itu hanya prasangka. Terus kemudian yang kedua, kita harus bisa meningkatkan pendidikan dan informasi untuk diri kita, kayak memperluas pengetahuan kita tentang beragam budaya, kelompok sosial dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kontak antar kelompok. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang lain yang kelompoknya beda-beda gitu ya, mengenal latar belakang orang tersebut. Dan yang kemudian ada lagi mengembangkan empati. Jadi kita jangan langsung ngejudge atau memberikan stereotip, ini orangnya ngeselin, soalnya nggak jawab dan lain sebagainya. Bisa jadi dia sedang memiliki suasana hati yang sedih dan lain sebagainya. Kemudian menantang stereotip dalam media. Nah ini penting karena sekarang kan medianya banyak, perkembangan media itu melejit ya, sehingga kita harus menjadi konsumen media yang lebih kritis. Kemudian menggunakan bahasa yang inklusif, di sini maksudnya penggunaan bahasa kita seperti petunjuk yang tadi secara situasional sudah kita bahas, itu cenderung untuk adaptasi dan saling menghargai. Dan yang terakhir kita harus bisa melatih berpikir kritis. Itu jangan cepat menjudge atau memberikan stereotip untuk orang lain. Paham? Bagaimana teman-teman? Paham Ibu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya. Cukup jelas, Bu. Baik. Jelas sih, Bu. Baik. Baik. Dengan berakhirnya materi dan berakhirlah sudah pertemuan kita kali ini terkait dengan persepsi interpersonal, sistem komunikasi interpersonal, dan teman-teman juga sudah paham dan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya pamit undur diri. Bertemu lagi di kelas saya Okvita Ardiani dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.